Hai semuanya, hari ini aku pengen berbagi 5 tips bagaimana mengurangi penggunaan plastik di kehidupan sehari-hari. Dan 5 tips ini aku udah praktekkan sendiri. Mungkin nggak semuanya bisa kalian praktekkan di rumah atau gampang dipraktekkan di rumah, tapi aku ingin berbagi aja, siapa tahu ada yang berguna untuk kalian. Oke? Jadi tips pertama, berhubung aku udah ada di dapur, adalah selalu bawa kantong sendiri kalau misalnya belanja ke supermarket, ke toko-toko lain. Aku ada contoh, ini 2 tas yang selalu kami bawa untuk belanja ke supermarket atau ke toko lain. Dan kalau misalnya kami mau beli roti, kami juga bawa tas khusus. Tuh, ini aku tunjukin, aku jahit sendiri, gampang banget nih, dari bahan linen. And ya, sebenarnya rotinya justru lebih awet ya kalau pakai tas kayak gini, disimpan di tas kayak gini, nggak gampang kering. Dan ramah lingkungan, soalnya kita nggak perlu minta si penjualnya kasih kita kantong atau plastik. Tuh. Jadi tips pertama, bawa tas atau kantong sendiri, jangan pakai kantong plastik waktu belanja. Oke? Tips kedua adalah pilih buah-buahan atau sayur-sayuran atau bahan makanan lain waktu belanja yang nggak ada bungkus plastiknya. Jadi biasanya kan di supermarket suka di plastik-plastikin tuh ya, buah-buahan atau sayur-sayuran, padahal nggak perlu-perlu amat. Jadi kalau bisa kalian pilihnya jangan yang berbungkus plastik. Jadi kalau misalnya aku beli apel atau beli jahe, ya belinya gini aja gitu, nggak usah dibungkus, nggak perlu juga kan gitu. Ini juga kalau misalnya bungkus ya aku bawa sendiri kantong kertas gini. Aku ada beberapa yang aku simpan ke supermarket, terus saya masukin sini aja. Dan ya nih, kayak misalnya bawang putih gitu kan, sebenarnya juga nggak pakai kantong, nggak apa-apa sih. Jadi terus aku simpan karena harusnya nggak kena cahaya ya habisnya, jadi aku simpan di kantong di rumah kayak gitu. Jadi nggak perlu plastik guys, gitu. Tips nomor 3 adalah menggunakan wadah makanan atau minuman yang dari beling dan bukan plastik. Jadi misalnya kami kalau beli susu belinya di botol beling kayak gini. Dan kami juga simpan wadah dari beling yang misalnya kami dapat kalau misalnya beli saus pasta atau madu misalnya. Tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya ada sisa sup misalnya atau makanan lain, kami simpan di sini dan bukan di wadah plastik. Gitu juga kalau misalnya pengen beli makanan di luar, kan sekarang restoran-restoran tertutup tuh. Itu berguna banget kalau misalnya kita bawa sendiri wadahnya dan gak minta wadah dari si restoran itu, kan mengurangin sampah plastik ya.
Selanjutnya yang mau aku bagi adalah barang-barang di kamar mandi atau di toilet yang tidak menggunakan plastik. Yes, jadi misalnya aku punya sabun, sabun jadul gitu kan dulu bahannya bentuknya padat gini kan ya, bukan cair. Kayak sekarang kan banyaknya yang cair, terus di bungkusnya atau kemasannya tuh plastik. Tapi kalau kayak gini biasanya kertas. Jadi aku suka pakai yang kayak gitu. Ini ada satu lagi contohnya, belum dibuka, aku baru beli. Ini wanginya lavender, enak banget. Ngomong ini juga vegan and fair, tapi yang paling penting ini nggak ada plastiknya ya. Dalamnya juga kemasannya kayak gini, jadi dibungkus kertas doang. Ini di Indonesia juga banyak ya. Maksudnya ini kan bukan sesuatu yang baru, jadi gampang dapat. Aku juga pakai sampo dan conditioner yang bentuknya padat kayak gini, bukan cair. Jadi bungkusnya pun hanya kertas. Ini udah agak hancur, soalnya kalau jalan-jalan pergi-pergi aku selalu bawa ini. Ini bentuknya mirip kayak sabun tadi. Gitu juga dengan si conditionernya tuh, juga bentuknya padat. Sama aku juga punya body butter atau kayak semacam lotion gitu, pelembab kulit, bentuknya juga padat. Jadi ini tinggal kayak dioles-oles ke tangan, terus dipakai di badan kita kayak gitu. Ini enak sih wanginya, kayak mawar dan delima tuh. Oke, terus masih di topik mandi-mandian. Selain yang sabun padat gitu, aku juga baru beli, belum dicoba, ini shower gel atau ya sabun mandi yang dikemas dengan botol kayak gini, botol beling. Ini juga bukan plastik kan. Nah, ini juga fair trade, jadi bagus dan vegan. Dan aromanya teh hijau, belum pernah aku coba, jadi nanti aku kasih tahu kalau udah dipakai. Selain itu aku juga baru beli ini bubuk sabun atau bahasa Jermannya Duschpulver. Jadi ini bentuknya kayak talc bedak gitu loh, kayak yang dipakai buat bayi. Ini aku juga baru beli, belum coba, jadi nggak tahu apakah bagus atau enggak, ntar aku ulas. Oke, jadi itu udah ya, sabun mandi, sampo, conditioner, sama apa tadi, body butter atau lotion yang nggak dikemas dalam kemasan plastik. Oke, terus selanjutnya aku juga mau tunjukin ada juga deodoran yang enggak berkemasan plastik. Jadi ini ada plastiknya sedikit sih, cuma nggak banyak ya. Jadi tutupnya sama ini kayak spatula gitu untuk nyekop deodorannya. Jadi ini tinggal diambil sedikit pakai sekop ini spatulanya, terus ya itu deh dipakai. Tuh, jadi nggak terlalu banyak plastik. Ini juga awet, aku udah lama punya ini, nggak habis-habis. Oke, selanjutnya yang mau aku share atau bagikan ke kalian adalah ini odol atau pasta gigi yang bentuknya kayak tablet gitu, jadi nggak berkemasan plastik. Lagi-lagi nih bentuknya beneran kayak tablet, kayak obat gitu ya. Jadi ini sebenarnya tinggal digigit
satu aja gigit, terus kalau dia bercampur dengan ludah gitu langsung ya kayak pasta gigi biasa aja makanya tuh. Jadi ini juga ada plastiknya. Ini mereknya sama kayak yang aku pakai, kayak sabun tadi yang aku tunjukin, lavender. Nih, aku suka merek ini. Nggak disponsorin tapi ya. Tips yang terakhir adalah masih berkaitan dengan gigi, yaitu sikat gigi. Jadi satu sikat gigi yang plastik itu bakal membutuhkan sekitar 500 tahun untuk benar-benar hilang gitu dari permukaan bumi ya. Jadi kan lama banget tuh. Jadi lebih baik pakainya ini, yang dari bambu, lebih ramah lingkungan, dan sekarang kayaknya udah banyak di mana-mana. Oke, tips selanjutnya yang mau aku bagi-bagikan adalah kosmetik. Jadi sebenarnya aku nggak pakai banyak kosmetik, aku orangnya males. Jadi biasanya kalau pakai ya yang basic-basic aja, yang gampang-gampang aja. Ini pelembab muka ini udah habis sebenarnya, dari Face Theory. Jadi dia bentuknya dari wadahnya dari kaca beling dan tutupnya dari logam, semacam logam gitu ya, aluminium kayaknya. Jadi nggak ada plastiknya. Dan yang terakhir contoh, aku punya Sephora ini untuk wajah, tapi aku jarang pakai sebenarnya. Tuh kan masih lumayan penuh. Jadi ini dari kertas kemasannya, nggak dari plastik, jadi aku suka makanya aku beli ini. Jadi itu 3 contoh kosmetik yang aku pakai yang nggak menggunakan kemasan plastik. Jadi kalau misalnya kalian beli kosmetik, pikirin juga kemasannya dari apa. Dan kalau misalnya ada alternatif yang nggak menggunakan plastik, aku saranin cobain. Atau yang kita juga bisa lakukan adalah ngurangin konsumsi. Jadi sebenarnya ini butuh kayak perubahan mindset gitu sih. Jadi apakah benar-benar kita perlu kosmetik itu, atau ini kayak pengaruh media doang, pengaruh iklan, pengaruh influencer gitu yang mengharuskan kita atau membuat kita ngerasa harus pakai makeup kayak gitu. Jadi kalau emang kalian ngerasa nyaman nggak pakai kosmetik, ya lebih bagus lagi sih menurutku, soalnya meminimalisir penggunaan barang dan otomatis juga mengurangi sampah kan. Jadi nggak cuma plastik doang, malah mengurangi sampah-sampah yang lain kayak gitu sih. Oke, jadi itu tadi 5 tips-tips yang aku bisa bagikan ke kalian tentang bagaimana mengurangi sampah plastik di rumah, di kehidupan sehari-hari. Semoga tips-tips itu ada yang berguna untuk kalian. Dan kalau kalian punya tips yang lain yang mau kalian bagikan dengan aku atau dengan orang lain, tolong tulis di kolom komentar dan nanti aku baca. Dan terima kasih udah nonton videonya. Mari kita sama-sama mengurangi sampah plastik dan sampah-sampah lainnya di lingkungan kita. Oke, terima kasih udah nonton. Dah.